Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan cerita saya tentang Gajah Mada, cerita rakyat Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan cerita saya pada episode yang lalu. Setelah Gajah Mada sukses di dalam melaksanakan sebuah upacara pembakaran api, yaitu Raja Jayanegara, dan setelah itu mendapatkan apresiasi dari Gayatri selaku Raja Majapahit yang sementara. Kemudian ada Pradabasu, seseorang yang sudah lama meninggalkan, yaitu kesatuannya Bayangkara, dan memberikan informasi-informasi penting di dalam pengembaraannya, termasuk memberikan informasi tentang latihan-latihan di Keta dan latihan-latihan keprajuritan yang ada di Sadeng. Dimungkinkan pada suatu saat nanti dikhawatirkan terjadi sebuah pemberontakan. Dan semuanya itu ditanggapi dengan baik oleh Raja, yaitu Gusti Putri Gayatri. Kemudian dilanjutkan dengan tentang tuntutan yang terkait dengan meninggalnya Mahisa Kingkin, yaitu saudara ipar dari Pradabasu, yang mengakibatkan anaknya terlantar, yaitu Prajaka, dan akhirnya Gagak Bongol dipanggil oleh Raja Gayatri, kemudian menghadap, kemudian dibeningkan permasalahannya, dan akhirnya clear bahwa Prajaka kemudian diasuh oleh Gagak Bongol sebagai ganti, yaitu tanggung jawabnya membunuh ayahnya, yaitu Mahisa Kingkin. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehari setelah itu maka ada seseorang yang kebetulan berjaga di pintu gerbang barat, yaitu Macan Liwung. Tiba-tiba Macan Liwung melihat seseorang dengan naik kuda. Kelihatannya dia tergesa-gesa keluar dari pintu gerbang. Dilihatnya adalah Kudu Amerto. Dalam hati Macan Liwung bertanya-tanya, mengapa suami dari Gusti Putri Dyahwiyat itu tergesa-gesa naik kudanya? Apalagi dia kan masih sakit, yaitu terkena tusukan lemparan pisau ketika terjadi upacara pembakaran api pada waktu itu. Tapi mengapa dia tergesa-gesa? Ada apa ini? Akhirnya Macan Liwung membayangi, yaitu kepergian dari Raden Kudu Amerto, yaitu suami dari Dyahwiyat. Ternyata Kudu Amerto ini menuju ke sebuah desa, yaitu namanya Desa Jurang Serut, yaitu dekat dengan Desa Brau. Kemudian kelihatan dia tergesa-gesa banget. Setelah dia sampai pada Desa Jurang Serut, kemudian dia turun dari kudanya, kemudian dia tergesa-gesa masuk ke sebuah rumah.
Kemudian dia keluar lagi. Ternyata kemungkinan saja yang dicari di dalam rumah itu tidak ada. Kemudian dia menuju ke tetangganya. Kemudian dia bercakap-cakap dengan tetangganya. Apa yang dipercakapkan? Macan Liwung tidak tahu. Kemudian dia bergegas, kemudian dia pergi lagi. Akhirnya Macan Liwung ini mencoba untuk mendatangi tetangga tadi dan mendatangi rumah tadi. Ternyata benar, rumah itu kosong. Kemudian tetangga tadi yang ditanyai oleh Kudu Amerta tadi didatangi oleh Macan Liwung. Kemudian ditanyakan, "Wahai ibu, Mbok, aku mau bertanya, itu tadi siapa?" Kuda Liwung, Macan Liwung pura-pura tidak tahu. "Oh, itu Raden Kudu Amerta." "Siapa Kudu Amerta itu, Mbok?" "Kudu Amerta itu calon raja." "Calon raja? Raja mana?" "Ya, Raja Majapahit. Dia itu adalah suaminya Dyawiyat, yaitu Gusti Putri dari kerajaan Majapahit." "Oh, begitu ya." Loh, kemudian dia datang ke sini. Ada perlu apa? Dia itu mencari seseorang, yaitu istrinya yang pertama. "Istrinya yang pertama?" "Iya, benar." "Loh, istrinya kemana?" "Sejak tadi dia bersama anaknya pergi. Dia punya anak laki-laki." "Kemudian larinya kemana, Mbok?" "Itu yang tidak tahu." "Oh iya, Mbok, namanya siapa?" "Dia itu namanya Dia Menur." "Oh, Dia Menur. Iya, terima kasih, Mbok. Saya akan melanjutkan perjalanan saya." "Anak ini dari mana?" "Oh, saya dari jauh. Saya mau melanjutkan perjalanan menuju ke pantai selatan." "Ya, ya, ya, silakan." Pemirsa dimanapun Anda berada, Macan Liwung berpura-pura. Dia berpura-pura tidak mengenal Kudu Amerta. Dan kemudian Macan Liwung kemudian memacu kuda menuju ke ibu kota. Kemudian ini merupakan sebuah informasi penting. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian kita ikuti Gajah Mada. Gajah Mada dipanggil oleh Gayatri. Prajna Gayatri memanggil Gajah Mada. Kemudian Gajah Mada menghadap. Hanya berdua. "Wahai Patih Gajah Mada, Sendika dawuh Gusti Putri, kamu adalah orang yang saya percaya. Makanya kamu saya panggil hanya berdua. Aku dengan kamu. Ini urusan pribadi." Betapa terkejutnya Gajah Mada setelah Gusti Putri Gayatri bilang seperti itu. "Ada apa, Gusti Putri? Mohon disampaikan." "Begini, aku baru saja memanggil putriku, Dyawiyat. Dia sejak tadi kelihatan murung, tidak seperti biasanya. Aku tanya tentang apakah karena suaminya itu sakit karena peristiwa kemarin itu. Tapi mestinya dia kan harus ada di sana.
menemani suaminya. Tetapi mengapa dia kerasan ada di sini? Akhirnya saya tanya, ada apa? Apakah ada perkelahian atau percekcokan dengan suaminya? Kan dia masih kemanten baru. Tapi dia susah untuk dikorek informasinya. Ada apa? Dia diam saja. Akhirnya saya bingung, ada apa ini? Kemudian saya tanya apakah ada masalah dengan suaminya? Ataukah ada sesuatu yang sangat mengganggu hatinya atau mengganggu pikirannya? Dia juga diam. Oleh sebab itu, aku mohon pertimbangan. Aku memanggil kamu, barangkali kamu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kudu amerto. Terima kasih Gusti Putri. Inilah yang aku khawatirkan. Tapi ini yang aku sampaikan ini Gusti Putri masih belum final. Apa itu? Katakan. Saya mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan. Ternyata Raden Kudu Amerto itu sudah punya istri. Bahkan dia sudah punya anak. Informasi ini saya peroleh dari Dimas Pradabasu. Tapi saya katakan bahwa ini perlu diselidiki lebih lanjut, Gusti Putri. Kemungkinan saja kesedihan Sekar Kedaton Dyahwiyat mungkin ada kaitannya dengan peristiwa ini. Oleh sebab itu, Gusti Putri, saya juga masih belum puas untuk menyelidiki secara tuntas tentang mengapa Kudu Amerto sampai dilempar pisau oleh seseorang, kemudian seseorang itu mati. Tetapi matinya bukan karena dipukuli orang. Setelah saya selidiki, ternyata orang yang mati pada waktu peristiwa upacara pembakaran mayat itu ternyata matinya disebabkan karena racun, yaitu digigit ular weling. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberikan ular weling di saat orang yang demikian banyak? Berarti ini perlu saya selidiki. Pasti ada orang yang sengaja membunuh, yaitu orang yang melempar pisau Kudu Amerto. Oleh sebab itu, izinkan saya, Gusti Putri, untuk menyelidiki hal ini sampai tuntas. Ada apa semuanya ini? Ini juga mungkin berhubungan, Gusti Putri. Murungnya Gusti Putri Dyahwiyat, meninggalnya orang di upacara pembakaran mayat, kemudian ada racun ular. Ini semuanya mungkin masih terkait dengan Kudu Amerto. Oleh sebab itu saya akan menyelidiki, Gusti Putri. Baiklah, kalau begitu selidiki sampai selesai, selidiki sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Terima kasih, Gusti Putri. Kalau diizinkan, saya mohon diri. Ya, silakan. Terima kasih, Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada. Setelah itu, Gajah Mada menuju ke pintu barat. Dia ingin mencari sahabat yang luar biasa, sahabat kentalnya seperti saudara, yaitu Gajah Enggon. Gajah Enggon kemudian ditemuinya di pintu barat. Kemudian dia bercakap-cakap
membicarakan masalah Kudu Amerta. Kemudian pembicaraan ini menjadikan Gajah Enggon sangat marah ketika Gajah Mada mengatakan bahwa Kudu Amerta sudah mempunyai anak, sudah mempunyai istri. Berani-beraninya dia, katanya Gajah Enggon, ini bisa dihukum gantung karena mengkhianati Gusti Putri. Sungguh orang ini tidak mau diuntung. Mengapa dia tidak mengatakan sejujurnya kalau dia sudah punya istri dan punya anak? Kalau diam-diam seperti ini, berarti dia menyembunyikan sesuatu. Ini akan bahaya. Benar, kamu benar. Aku sependapat dengan kamu. Oleh sebab itu, Kakang, ini harus diberikan pelajaran. Jangan seperti itu, saudaraku. Gajah Enggon, kamu boleh marah, kamu boleh jengkel karena kelakuan dari Kudu Amerta, tetapi jangan pernah kamu menyentuhnya, karena itu bukan wilayahmu, itu bukan wewenangmu. Tetapi apabila Kanjeng Gusti Putri Gayatri sudah memerintahkan kepada kamu, maka boleh kamu memenggal lehernya, karena sudah ada perintah, sudah ada dasar. Sekarang ini kamu, saya beritahu, maksudnya adalah agar kamu juga ikut, yaitu mengamati, menyelidiki perilaku dari Kudu Amerta. Baiklah Kakang, ini penting sekali. Tiba-tiba pemirsa, Gajah Mada melihat ada anak panah sonderan, yaitu anak panah berapi berkali-kali ke atas. Arahnya adalah dari depan pintu agak jauh. Kemudian Gajah Enggon ditanya, kamu sejak tadi sendirian seperti ini? Benar. Kemudian prajurit yang jaga yang lain gimana? Itu Kakang, aku sejak tadi juga terkejut, makanya aku datang ke sini. Kenapa pintu ini tidak ada yang menjaga? Biasanya ada 10 yang menjaga, tapi ternyata kosong. Itu tiba-tiba ada sonderan anak panah. Ayo kita kejar ke sana. Maka berangkatlah Gajah Mada bersama dengan Gajah Enggon pergi ke sana. Alangkah terkejut, 10 orang mayat bergelimpangan, yaitu prajurit-prajurit kerajaan Mojopahit. Dan kemudian ada beberapa orang yang mati, tapi bukan orang-orang prajurit Mojopahit. Hal itu bisa diketahui dari pakaiannya. Tiba-tiba ada suara dari semak-semak, tolong, tolong, tolong. Kemudian Gajah Enggon langsung tanggap, langsung datang ke semak-semak itu. Ternyata ada orang yang diikat, seluruh tubuhnya diikat, tetapi dia tidak luka. Kemudian ditanya, kamu siapa? Kemudian orang itu, tolong aku dilepaskan dulu, Tuan. Akhirnya dilepaslah oleh Gajah Enggon. Saya adalah seorang pedagang. Saya tadi lewat di tempat ini, tiba-tiba saya dirampok oleh segerombolan orang. Namamu siapa? Saya Honggowuro, Tuan. Oh, Honggowuro. Benar. Kamu tahu ciri-ciri orangnya?
Berapa kira-kira jumlahnya? Apa kendaraannya? Apakah dia naik kuda atau dia jalan kaki? Dia semuanya naik kuda, Tuhan. Semuanya naik kuda. Jumlahnya kurang lebih sekitar 15-20 orang. Kemudian saya dihadang. Kemudian barang-barang saya dijarah. Tapi saya mendengar kata-kata yang memimpin itu berkata, hentikan, jangan dirampok ini. Tujuan kita bukan ngerampok, tapi tujuan kita adalah menghadang seorang perempuan. Itu bunyinya seperti itu. Tapi mereka sudah menghabisi barang saya semua. Oh begitu ya. Kamu tahu kira-kira ada nama yang kamu ketahui? Namanya siapa? Aku tidak mendengar kalau soal nama. Tapi yang jelas adalah dia mungkin yang mengatakan seperti itu pemimpinnya. Kemudian dia pergi. Entah pergi kemana. Baiklah, terima kasih. Sekarang kamu pergilah. Kemudian jangan khawatir. Kemudian tiba-tiba Gajah Enggon kemudian memberikan beberapa keping uang, dan juga Gajah Mada juga menambahi beberapa keping. Kemudian dia disuruh pergi. Pergilah. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian dia memanggil prajurit-prajurit untuk merawat mayat-mayat yang ada di tempat yang tidak jauh, kira-kira 2 kilo dari pintu gerbang barat. Setelah itu Gajah Mada dan Gajah Enggon kemudian kembali ke pintu gerbang. Kemudian dia melihat sibuknya prajurit-prajurit untuk mengusung mayat-mayat itu. Tiba-tiba ada orang berkuda amat cepat kemudian masuk ke pintu gerbang. Dia adalah Kudu Amerta. Langsung Gajah Mada dan Gajah Enggon langsung menyetop, memberhentikan, yaitu Kudu Amerta. Berhenti dulu, Raden. Akhirnya Kudu Amerta berhenti dan turun dari kudanya. Ada apa, Gajah Mada? Aku mau bertanya kepada Anda. Aku bertanya kepada Raden, apakah saya diperbolehkan? Oh, silakan, silakan, Gajah Mada. Ayo kita bicara di dalam saja. Akhirnya Kudu Amerta mengajak Gajah Mada, diikuti oleh Gajah Enggon, kemudian masuk ke istana. Setelah itu, setelah bertemu berhadapan, langsung Gajah Mada bertanya, Aden dari mana? Malam-malam begini, Aden kan masih sakit. Kudu Amerta pucat. Setelah ditanya itu pucat. Wajahnya ada rasa takut. Sebaiknya Raden jangan kemana-mana. Itu, coba lihat itu. Darahnya keluar. Raden masih belum sembuh, makanya jangan kemana-mana. Itu lukanya. Coba karena kena guncangan Raden naik kuda, akhirnya lukanya berdarah lagi. Kemana Raden perginya? Sungguh, Raden Kudu Amerta sangat susah untuk menjawabnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah Gajah Mada mampu mengorek keterangan-keterangan dari Kudu Amerta yang sudah dicurigai? Dia berlaku kurang baik dan ada sesuatu yang disembunyikan. Entah apa yang dimaksudkan. Oleh sebab itu,
Jangan lupa dukung saya, like saya, berikan saya subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, waridah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.